Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerry Ramadhani dengan NIM 2105162023. Jadi pada video kali ini adalah video revisi dari micro teaching sebelumnya. Yang mana pada micro teaching sebelumnya saya masih sering melihat LKPD untuk menjelaskan materi. Assalamualaikum. Ini kelas Bapak ya? Iya, Pak. Iya, tadi sudah belajar berapa materi? 2. Sama siapa aja? Belajar apa aja tadi? Sejarah, Pak. Sejarah apa? Eropa sama perubahan sejarah. Oh, Eropa sama perubahan sejarah. Nah, karena sekarang ya Bapak, sebelum mulai, alangkah baiknya ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, bagi berdoa menurut semua dan percaya kita masing-masing. Mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Nah, ketua kelas hari ini teman-temannya hadir semua. Hadir. Oke. Nah, karena ini kan yang terakhir ya jam siang ya. Jadi biar lebih semangat lagi, Bapak mau ngetes semangatnya anak-anak semua yang Bapak cintai. Nah, coba kalau misalkan Bapak tanya kan karena di sini selalu semua ya. Ya kan? Nah, kalau Bapak tanya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke semuanya? Pokoknya kalau kalian lemas, nggak semangat yel-yelnya, Bapak ulang sampai kalian semangat. Oke? Bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Kurang semangat. Kita coba sekali lagi ya, harus semangat. Pokoknya karena ini materinya ini kan kalian lihat sendiri nih, materinya kan penjajahan Jepang. Nah, Jepang kan sangat bersemangat tuh. Jadi Bapak mau kalian mengikuti pelajaran ini juga semangat. Sekali lagi ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan dulu. Yeay. Pokoknya kelas Bapak harus ramai kalau Bapak yang masuk ya. Nah, jadi sebelum masuk di materi penjajahan Jepang di Indonesia, materi minggu lalu kan ada kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Ada yang masih ingat nggak itu bangsanya apa-apa aja sih? Satu mungkin? Ya, silahkan. Belanda, Pak. Belanda. Selain Belanda apa lagi? Prancis, Pak. Prancis, terima kasih. Apa lagi? Portugis. Portugis. Ada lagi? Spanyol. Ya, masih ingat ya ternyata. Nah, kalau misalkan tujuannya apa nih bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara? Monopoli perdagangan, rempah-rempah. Oke, ternyata masih ingat ya semuanya ya. Nah, ada tujuan pembelajaran. Siapa yang mau bacain? Oke, silahkan, Yanti. Tujuan pembelajaran. Supaya pembelajaran peserta didik mampu memahami materi penjajahan Jepang di Indonesia dan melakukan pengkajian secara kritis. Di samping itu, peserta didik mampu mengenal, menjelaskan kebijakan dan dampak penjajahan Jepang. Tujuannya setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi penjajahan bangsa Jepang melalui role play. Oke, terima kasih Yanti. Nah, jadi seperti di tujuan pembelajaran, kalian nanti akan belajar dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi setelah Bapak mempresentasikan materi depan, kalian akan diberikan soal dan soal itu dikerjakan berdua sama teman sebangkunya. Habis itu nanti kan dua-dua nih udah, nanti kelompoknya Bapak akan bagi dua, itu sebelah kanan sama sebelah kiri.
untuk kelompok mengerjakan role playing gitu. Nah, sebelum kita memasuki pelajarannya, Bapak mau kalian nonton tentang materi kita hari ini. Ada yang nonton Kiki Kids juga nggak kayak Bapak?
bisa memberi sedikit gambaran? Ya silakan bisa. Di apa sih yang terjadi di video tersebut tadi? Oke, terima kasih ya Nisa. Betul sekali. Tadi video itu adalah penyerangan Jepang ke Pearl Harbor, yaitu yang dikatakan temannya tadi yang terjadi pada tanggal 7 Desember 1941, yang mana mereka menyerang angkatan laut di Pearl Harbor, yaitu di Hawaii. Nah, selain di Hawaii sendiri atau di Amerika Serikat, tidak lama kemudian Jepang itu datang ke Indonesia. Nah, ada yang tahu kalau misalkan di Kalimantan Jepang menginjakan kaki pertama kali di mana? Tarakan, betul sekali. Nah, kenapa dia menginjakan kakinya di Tarakan? Ya, silakan Abi. Ada kilang minyak, Pak. Betul sekali, kilang minyak. Karena pada masa itu minyak sangat dicari-cari ya, bahkan bukan pada masa itu saja, hingga pada masa kini pun minyak itu masih menjadi suatu hal yang sangat berharga. Nah, kemudian tidak lama setelah itu tahun 1942, yaitu pada bulan Maret, Jepang itu berhasil menguasai seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya Batavia. Ada yang tahu Batavia sekarang? Betul sekali, Jakarta. Jadi pada tanggal 3 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Nah, setelah Batavia jatuh ke tangan Jepang, ketika Jepang datang ke Indonesia dan menginvasi seluruhnya, yang dimulai dari Kalimantan, kemudian akhirnya menyebar ke daerah-daerah Jawa. Nah, itu yang menjadi mimpi buruk bagi Indonesia sendiri, karena meskipun jajahan Jepang itu cuma sebentar. Ada yang ingat berapa tahun Jepang menjajah? 3,5 tahun. Betul sekali, 3,5 tahun menjajah Indonesia. Tapi peristiwa-peristiwa di Indonesia itu sangat diingat. Salah satu contohnya ada yang ingat yang paling kelam apa yang ditinggalkan Jepang oleh kita? Romusa, itu kerja paksa. Benar sekali. Selain kerja paksa, ada yang tahu apa lagi? Belum lalu. Dia itu yang perempuannya juga. Iya, yang perempuan betul sekali, karena ya itu tadi lah, karena Jepang sangat menggebu-gebu ingin menguasai daerah, ya mereka akan melakukan apa saja gitu. Mungkin ada yang dari sangat-sangat di sini asalnya, karena kalau misalkan di sana-sana kan itu minyak juga tuh, dan banyak sekali peninggalan Jepang. Kemudian untuk yang kedua yaitu saudara tua diterima di Indonesia. Ada yang mau membacakan? Ya, silakan ya. Saudara tua diterima di Indonesia. Masa awal dari kedatangan Jepang ini di mana-mana terdengar ucapannya banzai banzai. Ada yang tahu teriakan banzai banzai itu? Nggak tahu. Kenapa mereka meneriakannya banzai banzai? Kan kamu bisa. Ya, karena banzai banzai itu artinya selamat datang, selamat datang. Karena pada awalnya Jepang itu sangat pintar merayu orang Indonesia pada masa itu, karena menganggapnya bahwa orang Indonesia itu kan merupakan serumpun, tapi di balik kebaikannya mereka itu ada sedikit terselubung niat yang jahat. Nah, karena mereka sama-sama Asia, jadi mereka itu menganggap kita adalah saudara tua gitu. Nah, selain itu juga dari Jepang ini mereka itu mengiming-imingi yaitu gerakan 3A. Nah, bedanya kalau misalkan bangsa Eropa dulu datang itu kan 3G itu ada apa aja? Glory dan Gospel. Nah, sementara ketika Jepang datang ke Indonesia itu mereka melakukan atau mengiming-imingi yaitu gerakan 3A, yang mana inti dari 3A itu sendiri mereka itu akan melindungi orang-orang Indonesia gitu lah pada awalnya, dan kemudian pada akhirnya juga mereka menjajah
seperti Belanda. Ada yang tahu gerakan 3A itu artinya apa? Jepang. Apa aja? Jepang, cahaya, Jepang pelindung, dan yang terakhir adalah Jepang pemimpin. Nah, setelah mereka mengiming-imingi dengan gerakan 3A, pada akhirnya pemerintahan militer dan sipil Jepang di Indonesia itu dilibatkan juga, yang mana bisa ada yang membacakan selain Yanti? Saya sudah habis mengatakan bulan tadi. Terima kasih Pak. Di pemerintahan militer dan sipil Jepang di Indonesia pada pertengahan tahun 1942, Timur Pemikiran dan Markas Besar Tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan pemikiran termasuk semi militer. Dan pemerintahan Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer Konfus. Ya. Ini mohon maaf, ini ada sedikit salah dari PPT-nya. Oh, Gitu. Jadi oleh karena itu pemerintahan Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militernya. Karena itulah makanya sebabnya meskipun sebentar, tapi dampaknya itu sangat luas. Bahkan dari sistem pemerintahan sampai sistem militernya sendiri. Nah, ada juga pada masa itu Jepang kan sangat kuat sekali dengan budayanya. Ada yang masih ingat nggak peninggalan atau kebiasaan Jepang yang ada sampai sekarang ini? Sekolah, terus apa lagi? upacara bendera. Oh, upacara bendera, betul sekali. Nah, jadi juga selain itu, selain maaf, itu tadi ada lagi contoh-contoh peninggalan Jepang atau kebiasaan-kebiasaan Jepang yang ada hingga saat ini. Upacara, kemudian ada apa? RT/RW. Nah, kemudian ada pembagian-pembagian. Nah, dulu tuh sebutannya distrik kayak gitu. Nah, kalau misalkan peninggalan Jepang ada yang lebih jauh, ada tuh di daerah Balikpapan yang ada namanya Meriam. Itu nanti kita bisa jalan-jalan ke sana. Di Lombok juga ada Pak. Di Lombok juga ada ya? Di mananya? Sudah pakai bangunan atau apa? Sumur. Ada sumur Pak. Oh, Sumur. Nah, untuk selanjutnya seperti tujuan pembelajaran tadi, yaitu ada yang ingin membacakan metode pembelajarannya? Silahkan Yunita. Metode pembelajaran yaitu role play, di mana siswa langsung memerankan suatu masalah yang memfokuskan pada masalah-masalah tentang hubungan manusia. Siswa diberikan kesempatan untuk menggambarkan atau mengekspresikan suatu tokoh yang diperankan dan siswa-siswa lainnya mendapat tugas untuk mengamati tentang jalannya drama. Nah, oke, seperti tujuan pembelajaran tadi kan, sebelum kita membagi kelompok untuk role playing, Bapak akan menggunakan metode pembelajaran PBL, yaitu kalian dengan teman sebangkunya akan mengerjakan soal. Ini soalnya dikit aja, jadi sempat mengerjakan. Dikerjakan dengan teman sebangkunya ya. Dikit aja Pak, cuma 10 soal. Waktunya mau berapa menit? Berapa? 10? Oh, 5 menit, ya udah, waktunya 5 menit ya. Silakan kerjakan. Gimana, ada kesulitan?
Bunda Yudindra gimana, aman? Ada kesulitan? Sudah? Silakan yang belum bisa mengerjakan lagi. Sudah? Yang belakang gimana? Sudah? Nah, karena kita sudah diskusi kelompok kecil, maka seperti tadi role playing. Jadi kedepannya anak-anak akan memainkan peran dengan materi depan. Nah itu dibagi dua kelompok ya. Didiskusikan dulu akan bermain apa, karena melihat waktu juga ya. Nanti Bapak minta satu dari ketua kelompoknya untuk mempresentasikan sedikit apa yang akan dilakukan di minggu depan, tugas role playing-nya. Kalian materi apa untuk minggu depan? Siapa yang menunjukkan? Poster. Oh, materi yang disimpan. Iya, Pak. Sudah? Nah, sekarang Bapak minta untuk ketua kelompoknya maju satu menjelaskan apa yang akan dilaksanakan di role playing minggu depan. Silakan. Edo. Materinya apa? Jadi minggu depan kami mau meng-role-playingkan tentang romsap. Romusa anak bangsa ya. Ya, Oke. Nanti ada yang jadi Pak Soekarno, yang ini Oke, siap. Yang itu yang jadi apa? tukang cangkul. Udah. Oh, udah. Ya, udah. Mungkin itu aja sih. Oh, itu aja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Edo. Silakan jadi kelompoknya Habib. Minggu depan mau ngapain? Bukan buat poster ya. Oke. Kalau kami Pak, materinya tentang kedatangan Jepang ke Tarakan. Nanti ya pokoknya Jepang datang ke Tarakan tuh gimana? Nanti ada orang Jepangnya, orang Jepang, terus ada ahli dulunya. Nah itu sih Pak, ada minyaknya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Habib. Oke, Bapak tutup ya diskusi kelompoknya. Harapannya tugasnya ini nanti kalian kerjakan di rumah temannya atau di mana untuk minggu depan, dan harapannya kalian menampilkan role play-nya semaksimal mungkin. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak tutup, Jepang kesini pakai apa? pakai apa? Saya kira pakai pesawat
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.